Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dio Jihan tentu saja dalam program Ngobrol @Tempo yang dapat Anda saksikan di kanal YouTube tempo.co tentu saja. Sobat Tempo semuanya, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang kian pesat, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang berpotensi menggoyahkan nilai-nilai fundamental Pancasila. Arus informasi yang deras melalui media digital, kemudian munculnya ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatnya individualisme dan polarisasi sosial menjadi ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memiliki mandat krusial untuk menjaga, kemudian menguatkan dan juga membina pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Nah, kemudian bagaimanakah BPIP ini membuat Pancasila tetap memiliki relevansi penting di era modern ini? Apa saja aksi nyata untuk menguatkan ideologi Pancasila? Serta apa ya kira-kira makna di balik tradisi penyerahan bendera pusaka? Kepo banget nih. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang ideologi Pancasila ini, kita akan langsung berbincang bersama dengan Dr. Tony Agung Arifianto SEMAB, selaku Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Baik Pak Tony, terima kasih sudah bergabung di Ngobrol @Tempo hari ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat. Sehat, Kayaknya alhamdulillah. Tapi ya ini jelang 17-an. Pokoknya harus selalu sehat itu. Betul, istirahat cukup, makan cukup nih Pak. Alhamdulillah. Tapi terima kasih sudah berkunjung di studio TV Tempo kali ini. Gimana Pak kesannya Pak? Kesannya excited juga saya ya. Wah, luar biasa banget. Ternyata ya Tempo ini ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini kita ngobrol-ngobrol tentu saja membicarakan soal ideologi Pancasila nih, yang memang sekarang kalau anak muda tuh kadang-kadang suka lupa-lupa ingat atau belum masuk ke dalam kalbu gitu ya. Nah, kira-kira tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan BPIP begitu ya dalam menguatkan ideologi Pancasila dan strategi BPIP untuk mengatasinya sejauh ini seperti apa sih Pak? Tantangannya luar biasa karena memang perlu kita pahami dan kita sadari bersama tentunya sejarah membuktikan bahwa era reformasi tahun 1998 memang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana euforia terhadap Orde Baru itu betul-betul luar biasa terjadi. Salah satu yang mencuat adalah bagaimana dulu kita kenal namanya P4. Jadi kalau kita dulu, saya pernah mengalami gitu ya, ada Eka Prastia Pancakarsa P4 yaitu terkait dengan bagaimana pengamalan Pancasila lewat sekolah-sekolah. Dan kemudian ada sebuah badan atau lembaga yang kita kenal dengan BP7. Jadi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Itu ikut dibubarkan semuanya. Sehingga pasca itu kurang lebih hampir sekitar 20 tahun lah ya sejak BPIP ini berdiri tahun 97 yang diawali dari unit kerja presiden. Kemudian bertransformasi menjadi BPIP tahun 2018. Hampir 20 tahun lebih bicara tentang Pancasila. Anak-anak muda kita ya menjadi tafsir bebas bagi mereka. Tafsir bebas itu gimana Pak? Karena termasuk pendidikan Pancasila dihilangkan di dalam dunia pendidikan. Di kurikulumnya? Di kurikulumnya. Sehingga itu yang menjadikan anak-anak sekarang ya bisa dikatakan tidak mengenal Pancasila, termasuk histori atau sejarah Pancasila. Itu tantangan internal yang cukup luar biasa pesat gitu ya. Oleh sebab itu kemudian belum lagi bicara tantangan eksternalnya ya. Era digital sekarang ini luar biasa mempengaruhi gaya, perilaku, kemudian bagaimana pandangan anak-anak sekarang terhadap Pancasila gitu ya. Oleh sebab itu kemudian BPIP berusaha untuk melakukan satu antisipasi terhadap tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana melakukan satu pengkajian terhadap dunia pendidikan. Nah, sehingga kita kembalikan lagi. Alhamdulillah BPIP sudah menyelesaikan dan merampungkan penyusunan 24 buku terkait dengan BTU, buku teks utama pendidikan Pancasila. Itu untuk kisaran usia? Untuk dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tapi yang fokus adalah dari PAUD sampai dengan pendidikan menengah, kelas SMA. Karena bagi BPIP berpandangan membentuk karakter bangsa dimulai dari dunia pendidikan. Jadi itu menjadi kunci utama bagi BPIP ya, untuk mengembalikan bagaimana tujuan dari pendidikan bahwa membangun karakter bangsa itu menjadi hal yang utama lewat dunia pendidikan. Salah satunya bagaimana pendidikan Pancasila harus diterapkan kembali
Sehingga keberpihakan, kepedulian negara kepada masyarakat, utamanya terkait dengan Pancasila itu harus dijalankan betul. Itu salah satunya itu. Baik, tapi selain medianya melalui pendidikan, ada juga media yang lain nggak sih Pak? Atau memang pendidikannya menjadi yang paling fokus gitu? Ya, salah satunya pendidikan pasti ya, karena membangun karakter dimulai dari dunia pendidikan ya. Yang kedua tentunya sosialisasi ya. Sosialisasi Pancasila dilakukan kepada seluruh segmen, mulai dari dunia pendidikan, mulai dari kalangan masyarakat, termasuk di akademisi, itu kita jalankan semuanya. Bahkan BPIP punya 2 program yang keren ini. Itu, Pak. Jadi namanya yang kita kenal dengan Saka Adi Siswa dan Saka Adhikara. Saka Adi Siswa itu adalah Pancasila sebagai tiang penyangga siswa unggul. Nah, itu kita melakukan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah, mulai dari di SD, SMP, kemudian sampai SMA, sampai bahkan perguruan tinggi. Kemudian bagaimana mereka harus tahu pemahaman tentang sejarah Pancasila. Karena pada saat Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, harus dipahami dulu terkait dengan sejarahnya. Jadi Bung Karno pernah bilang di dalam pidatonya terakhir, tanggal 17 Agustus 1966, beliau bicara tentang jas merah. Jangan lupakan sejarah. Itu kunci utama. Ya, kunci utama bahwa keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami sejarahnya oleh anak-anak kita, oleh generasi muda kita, Gen Z, kemudian Alpha apalagi, wah ini sudah jauh dari itu. Oleh sebab itu sejarah tentang Pancasila ini diharapkan betul bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak muda. Kemudian termasuk kami punya program namanya Saka Adhikara, jadi mengumpulkan para konten kreatif. Wah, para sekarang melibatkan kreatif. mereka ya Pak ya? Iya, melibatkan mereka. Karena sekarang dunianya dunia digital, kita tidak bisa lepas dari dunia digital, kita harus masuk kepada ruang-ruang mereka, mewarnai kehidupan mereka dalam rangka mensosialisasikan Pancasila. Kita mengumpulkan para konten-konten kreatif, kemudian bekerja sama dengan kita untuk membuat konten-konten kreatif yang menampilkan nilai-nilai filosofi tentang Pancasila. Karena nilai Pancasila kan universal. Ya, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan itu universal, bisa diterima di seluruh dunia. Itu yang coba kita narasikan lewat konten-konten kreatif dengan menggandeng para konten-konten kreator penggiat media sosial. Luar biasa. Itu salah satunya itu. Oke, berarti artinya sebenarnya mengetahui Pancasila tuh nggak cuma ngafalin sila-silanya aja ya Pak? Betul sekali. Tapi harus memahami. Betul. Jadi kita tidak cukup hanya hafalan saja. Oleh sebab itu, dalam BTU, buku teks utama, pola metodologi yang kita bangun sangat berbeda. Hanya 30% kognitif, tapi 70% adalah kepada afektif dan psikomotorik. Jadi pengamalan nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan real, konkret itu dijalankan. Itu yang bisa merubah karakter, membentuk karakter anak bangsa kita. Tidak cukup hafalan, nggak mungkin dengan kognitif kemudian bisa membangun karakter, karena sifatnya hanya hafalan. Itu yang kita rubah, pola pendidikan itu. Sehingga kita harapkan nantinya betul-betul bahwa tujuan dunia pendidikan adalah membentuk dan membangun karakter bangsa bisa tercapai dengan cara melakukan revitalisasi terhadap dunia kurikulum kita. Salah satunya adalah metodologi pembelajarannya. Oke, jadi benar-benar kayak nggak cuma ngafalin silanya doang, tapi benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, itu yang utama. Itu yang utama. Bahkan tadi kalau bisa malah sampai mengetahui bagaimana sejarahnya ya Pak ya. Betul, itu yang utama. Karena syarat untuk menjadi Pancasila menjadi bisa dikatakan living ideologi. Jadi bahasa living ideologi itu artinya bahwa Pancasila menjadi bagian dari hidup kita. Itu ada 3 prasyarat sesungguhnya. Apa saja? Ya, yang pertama jelasnya adalah kita meyakini betul bahwa Pancasila ini menjadi satu-satunya ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Di tengah keragamannya, di tengah kita punya kebinekaan, ada suku bangsa yang beragam, bahasa yang beragam, segala macam. Yang tepat hanya Pancasila. Kita yakini dulu itu. Yang kedua, harus kita pelajari, harus kita pahami, salah satunya lewat dunia pendidikan. Lewat sosialisasi itu yang dijalankan. Yang terakhir, yang utama, harus diamalkan. Itu kuncinya itu. Kuncinya harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tahapan itu, 3 tahapan itu tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Satu kesatuan utuh yang harus dijalankan. Baik, artinya si duplikat bendera pusaka ini jumlahnya lebih dari 1 dong, karena tadi diserahkan kepada kepala daerah. Betul, pada kepala daerah. Jadi mulai pertama kali penyerahan duplikat bendera pusaka itu dilakukan di era Presiden Soeharto. Jadi tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 1969.
Jadi kalau bicara tentang sejarah, memang kita flashback ke belakang gitu ya. Karena pada bulan Oktober 1944 Presiden Soekarno memerintahkan kepada istri beliau, Ibu Fatmawati Soekarno Putri, untuk menjahit bendera pusaka merah putih saat itu. Karena untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan 1945. Karena saat itu memang masa-masa dan fase-fase Jepang sudah mulai mengalami kekalahan di beberapa negara ya oleh sekutu ya. Sehingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 itulah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Barulah kemudian setelah proklamasi itu Indonesia, utamanya di Jakarta, itu juga tidak aman-aman saja. Karena memang sekutu juga sudah mulai datang ke Indonesia, dibonceng oleh Belanda, tentara Nika itu. Bahkan tanggal 29 September 1945, utamanya Jakarta, itu sudah mulai dikuasai oleh Belanda lagi. Bahkan tanggal 3 Januari 1946, yang namanya Jakarta menjadi ibu kota negara, itu dipindahkan ke Jogja. Dipindahkan ke Jogja. Dan salah satu bentuk pemindahan ibu kota itu juga termasuk menyelamatkan bendera pusakanya. Nah, tepatnya memang di tahun 1948 Soekarno menyerahkan bendera pusaka itu kepada Husein Mutahar. Jadi Husein Mutahar itu kebetulan adalah memang guru kepanduan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau dulu namanya adalah Pramuka ya, Praja Muda Karana. Betul. Jadi itu yang menginisiasi awal munculnya Pramuka adalah Husein Mutahar itu, yang dititipi oleh Bung Karno terkait dengan bendera pusaka merah putih. Seperti menjaga nyawanya sendiri bahkan. Itu pesan Bung Karno kepada Husein Mutahar. Barulah kemudian karena dirasakan sudah cukup lama dari tahun 1945 menuju ke 1969, dirasa bendera pusaka ini sudah mengalami kerapuhan untuk bisa dikibarkan, sehingga pada tanggal 5 Agustus 1969 itulah kemudian ada duplikat bendera pusaka di zaman era Presiden Soeharto yang kemudian diserahkan pada pemerintah daerah. Momentum itulah kemudian baru terulang sekarang di 2024 oleh BPIP yang kemarin tanggal 567, tanggal 5 Agustus kita serahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur, 38 Artinya gubernur. Yang baru ya Pak? Yang baru. Duplikat bendera pusaka yang baru, bukan yang seperti terbuat pada tahun 1969. Jadi yang baru, karena mandat ini memang sesuai dengan Perpres 51 2022 bahwa badan yang menyelenggarakan urusan pembinaan ideologi Pancasila yaitu BPIP itu punya kewenangan untuk membuat dan mendistribusikan duplikat bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk perwakilan Republik Indonesia yang ada di seluruh negara. Itu esensinya. Oke, baik. Artinya yang sekarang atau nanti pada 17 Agustus esok itu yang dikibarkan di 38 provinsi adalah bendera duplikat yang Betul terbaru. Sekali. Bendera duplikat yang terbaru yang diberikan oleh BPIP yang akan dikibarkan kepada seluruh pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah. Kalau bendera duplikat itu secara ukuran begitu tuh persis ya Pak? Sama, dengan yang bendera pusaka. Sama persis dengan di bendera pusaka karena sesuai dengan undang-undang terkait dengan bendera ya, memang ada ukurannya. Jadi ada ukurannya 2x3 gitu ya, yang memang itu ukuran standar yang memang dilakukan sebagai sebuah bendera pusaka. Jadi persis, namanya juga duplikat ya. Jadi persis sesuai dengan bendera pusaka. Wah, spesial ya Pak. Berarti tahun spesial, ini ya Pak 17-an. Spesial, alhamdulillah tahun ini. Alhamdulillah. Tahun ini bisa dilakukan dan momentum ini 55 tahun yang lalu. Dan perlu saya sampaikan juga penjelasan bahwa penggunaannya memang hanya 10 tahun. Sebetulnya? Ya, bendera ini digunakan 10 tahun. Tapi kalau dirasakan sebelum 10 tahun, kemudian ternyata mengalami kerusakan, boleh saja pemerintah pusat, daerah, ataupun perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri menyampaikan kembali permintaan penggantian kepada BPIP. Oh, mengajukan? Mengajukan, ya. Dan memang ini spesifikasinya luar biasa bendera ini. Jadi tidak ada jahitan sama sekali. Jadi bendera merah dan putih menyatu. Tidak ada jahitan sama sekali. Ini berbeda dengan bendera pusaka yang dulu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Itu memang dijahit ya, dijahit. Karena memang aturan di dalam undang-undang terkait dengan lambang negara, termasuk bendera, memang menyatu antara bendera merah dan putih. Wah,
itu. sebuah informasi yang baru nih Pak. Betul. Kita baru tahu ternyata seperti itu ya, luar biasa seperti sekali. itu. Jadi memang spesifikasinya seperti itu. Yang kita ikuti sesuai dengan aturan undang-undang. Wow, oke, kita tunggu Sobat Tempo semuanya 17 Agustus besok. Benderanya baru kalau mau ikut upacara di daerah-daerah ya. Iya, betul. Oke, baik Pak Tony, kalau tadi kita sudah bicara soal tadi bendera pusaka, sekarang kita balik lagi soal bagaimana teman-teman muda khususnya generasi-generasi, apa sih istilahnya Gen Z gitu kali ya, Gen Z, itu Gen Z, supaya ya? Iya betul, supaya teman-teman ini bisa berpartisipasi aktif dalam menguatkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama teman-teman ini? Sama saya juga mungkin. Betul, termasuk ajian ya? Iya, betul. Jadi memang sosialisasi pengaruh utama nilai Pancasila yang dilakukan oleh BPIP tentunya menyesuaikan dengan kondisi kekinian ya. Ini satu keniscayaan yang memang tidak bisa kita hindari, bahwa dunia digital sekarang memang pelibatan anak-anak muda itu menjadi kunci peran utama. Apalagi memasuki bonus demografi 2045. Ya, peran sentral generasi muda itu menjadi pendukung suksesnya tercapainya Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu BPIP masuk ke dalamnya. Sekarang preferensi anak-anak milenial, misalnya musik, misalnya kuliner, olahraga, kemudian seni, itu kita masuki juga. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPIP, termasuk yang tadi saya sampaikan ke dunia pendidikan, kemudian termasuk lewat preferensi anak muda. Kita selenggarakan juga ada Pancasila Virtual Expo, ada Kirab Pancasila, ada musik bedah kebangsaan, kita lakukan semuanya. Bahkan misalnya anak-anak sekarang, utamanya di level-level pendidikan dasar, bahkan mungkin di level menengah juga masih suka namanya film-film animasi. Nah, kita bikin juga BPIP. Kita bekerja sama dengan salah satu YouTuber, membuat film animasi terkait dengan nilai-nilai Pancasila, baik nilai kepahlawanan, kemudian nilai-nilai kesejarahan di Indonesia, kemudian lagu-lagu mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, spirit kebangsaan, itu kita buatkan film. Ya, termasuk film sejarah lahirnya Pancasila. Jadi pada saat kita sosialisasi ke anak-anak muda, ke anak-anak sekolah misalnya, yang pertama kali kita putar salah satunya film animasi terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila. Itu bisa dilihat di mana Pak? YouTube? Bisa dilihat di YouTube, di website BPIP. Silahkan kunjungi semuanya di website BPIP, semuanya tersedia di situ. Oke, baik. Termasuk kalau misalnya media sosial juga digunakan menjadi salah satu kendaraan. Jadi ini kendaraan yang cukup krusial ya, karena memang pengguna media sosial ini kan yang luar biasa ya, mulai dari YouTube, kemudian bahkan mungkin Reels, YouTube itu TikTok. Nomor satu tuh bahkan ya YouTube-nya YouTube, kemudian Instagram, kemudian termasuk TikTok, kemudian ada WhatsApp misalnya, ada Facebook misalnya, itu kita gunakan semua. Platform media sosial kita gunakan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila, karena dunianya sudah dunia digital, jadi kita tidak bisa lepaskan bahwa kondisi kekinian sekarang mengharuskan kita untuk melakukan sosialisasi Pancasila melalui dunia digital. Ya, kalau untuk dunia-dunia yang sifatnya konvensional ya, mungkin di kalangan ASN itu masih berlaku lah ya, walaupun juga masih anak-anak muda, ASN sekarang sudah banyak juga ya, sehingga tetap kita mainkan dunia digital itu menjadi hal yang paling utama. Kira-kira itu bagaimana kemudian BPIP melihat respons dari kawan-kawan muda ini dengan tadi metode-metode yang media sosial dan segala macam? Responnya luar biasa sekali, responnya luar biasa. Jadi utamanya misalnya kalau kita cermati yang kemarin terkait dengan penyerahan duplikat bendera pusaka, sentimen positif terhadap BPIP luar biasa meningkat gitu ya. Kita bisa lihat dari media sosial tentunya ya, bahwa ini menjadi hal yang cukup bersejarah karena sudah 55 tahun yang lalu momentum seperti ini baru terulang sekarang, salah satunya itu. Banyak hal juga sentimen-sentimen positif yang tentunya bisa dirasakan, bisa dilihat oleh BPIP dengan meningkatnya misalnya followernya di BPIP salah satunya. Karena kita gunakan media sosial ya, termasuk konten-konten kreatif yang disusun oleh para anak-anak muda. Ya mungkin Mbak Jen perlu saya sampaikan sedikit ya, pada saat saya sosialisasi di Bandung misalnya ya, saya menyebut kotanya di salah satu SMA misalnya. Saya juga tidak menyangka anak SMA punya follower hampir 158.000. Nah, itu luar biasa. Ya, kemudian di sana kita lakukan sosialisasi, kemudian dengan cara saya sampaikan 5 menit bikin konten kreatif terkait dengan ideologi Pancasila. Salah satunya misalnya peran pemerintah sekarang yang memerangi judi online. Itu sesuai nggak dengan Pancasila? Pasti tidak sesuai dengan Pancasila. Apakah tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya. Itu kita bikin konten kreatif semuanya. Jadi di situ langsung real, konkret, langsung ke dalam Pancasila dalam tindakan. Jadi itu tagline BPIP Mbak Jian.
Jadi sekarang BPIP tidak banyak berretorika, tapi tagline BPIP adalah Pancasila dalam tindakan. Pancasila dalam tindakan. Nah, itu tagline BPIP, sehingga konkret real. Tidak seperti dulu yang cenderung mungkin, mohon maaf, kita kognitif, hanya menghafalkan sila-sila saja, tapi tidak tercermin dalam perilaku dan tindakan. Yang kita harapkan sekarang ada habituasi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Tapi itu yang lebih penting sih ya itu Pak, yang ketimbang lebih penting, cuma itu yang sekedar utama. ngafalin. Ya, betul sekali. Nah tadi sempat disinggung sedikit soal ini nih Pak, Pancasila Expo 2024. Nah itu apa? Maksudnya latar belakang yang kemudian membuat BPIP memprakarsai event ini itu gimana? Ya, itu satu gebrakan inovasi yang tentunya juga mensikapi dan juga merespon animo masyarakat di dunia digital tentunya. Jadi setiap tahun kita selenggarakan, jadi dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi Hari Lahir Pancasila 1 Juni, ya setiap tahun kita peringati. Jadi event dalam bulan Pancasila itu kita lakukan yang salah satunya ada Kirab Pancasila. Jadi Kirab Pancasila itu menghadirkan seluruh budaya yang ada di Indonesia, melibatkan seluruh penjuru tanah air. Bisa kita laksanakan di Jakarta. Di dalam Kirab Pancasila itu salah satunya ada Pancasila Virtual Expo. Nah, Pancasila Virtual Expo itu paling tidak ada 5 klaster yang bisa saya ceritakan. Dalam klaster itu nanti anak-anak muda atau pengunjung dari Kirab Pancasila dan Pancasila Virtual Expo itu masuk di dalamnya. Kemudian kita lihat secara virtual ya tentang sejarah Pancasila, tentang kelembagaan BPIP, kemudian tentang katakanlah kinerja positif BPIP. Di situ ada Paskibraka, ada BTU, kemudian ada sosialisasi Pancasila, termasuk di dalamnya bagaimana peran serta BPIP di dalam konteks untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila. Jadi banyak hal yang bisa dilihat di situ, di dalam Virtual Expo. Sehingga tidak perlu harus datang ke BPIP, tapi cukup lewat Virtual Expo, anak-anak muda utamanya, dan termasuk mungkin kalangan tua juga karena dunia digital gitu ya, tetap bisa menikmati lewat dunia digital tentang Pancasila. Tadi saya sempat coba ngecek itu, ternyata ketika kita masuk paling cuma ditanya identitas, terus kemudian nanti kita bisa ngeklik beberapa opsi apa yang mau kita tonton, apa yang ingin kita tahu ya Pak, informasi seputar apa. Terus tinggal diklik aja, terus kita bisa nonton tuh. Bisa nonton itu, betul. Macam-macam. Kita sediakan semuanya. Ada kirap lah, ada upacara juga ya. Rekaman upacara yang dulu pernah kita lakukan di Jakarta, di ND, termasuk yang kemarin di Dume misalnya ya. Tapi artinya semudah itu ya Pak sebenarnya mengakses informasi untuk kita bisa mempelajari seputar ideologi Pancasila. Iya. Karena udah dimudahkan gitu. Sekarang dunianya seperti itu kan, sehingga kita mau tidak mau supaya tidak ketinggalan, ya harus masuk ke dunia digital, suka tidak suka, karena ruang publik ini yang memang menjadi jembatan untuk melakukan aktualisasi dan penyebarluasan nilai-nilai Pancasila. Baik, oke. Tadi cara-cara yang diambil rasanya sudah tepat ya Pak, karena sudah mencoba memanfaatkan teknologi-teknologi terkini untuk tadi bisa mensosialisasikan gitu. Tapi kira-kira kalau bicara soal harapan dan rencana BPIP dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang, next-nya nanti akan gimana nih Pak? Harapannya pastinya bahwa kita berharap betul tujuan berdirinya BPIP itu salah satunya adalah bagaimana membantu Presiden. Membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan BPIP salah satunya, yang itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana anak-anak kita, utamanya bukan hanya anak kita, tapi memang yang paling utama adalah sekarang generasi-generasi milenial, Gen Z itu ya, kembali mengetahui tentang sejarah Pancasila. Dan Pancasila tidak hanya sekedar hafalan, tapi Pancasila menjadi sebuah pedoman. Yang saya katakan tadi, living ideologi dan juga working ideologi. Jadi prasyarat 3 tadi yang saya sampaikan di awal, itu menjadi kunci utama. Sehingga kita berharap dengan Pancasila diterapkan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, niscaya Pancasila betul-betul bisa menjadi bagian dari apa? Bagian dari menata hidup kita, menata berbangsa dan bernegara di kita. Itu harapan kita, sehingga nanti Pancasila betul-betul menjadi pedoman yang diaktualisasikan, tidak sekedar dihafal saja. Baik. Nah kalau kita bicara soal apa yang sudah dihasilkan oleh kawan-kawan dari BPIP sejauh ini apa nih Pak? Atau mungkin yang terlihat ceritanya apa nih Pak? Jadi ini bisa saya sampaikan nih Mbak Jihan ya. Ini ada buku pendidikan Pancasila yang tadi BTU itu bukan sih Pak? Yang BTU betul. Ya, buku teks utama pendidikan Pancasila. Memang kita berharap betul, termasuk di penyerahan duplikat bendera pusaka kemarin, hadir seluruh gubernur dan juga bupati wali kota. Kemudian kita harapkan bahwa BTU ini juga diterapkan di daerahnya masing-masing.
Karena memang berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum dari PAUD sampai dengan pendidikan menengah, sekarang namanya sudah pendidikan Pancasila, bukan lagi PPKN. Ah iya, jangan sampai Nah, PPKN. Kalau mungkin Mbak Jen namanya PPKN ya. PPKN, Pak. Sekarang namanya sudah pendidikan Pancasila. Ini pendidikan Pancasila. Baik. Jadi pendidikan Pancasila ini lebih komplit, lebih komprehensif, memuat tentang banyak hal terkait dengan histori Pancasila. Tapi yang utama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, terutama di dunia pendidikan tentunya. Sehingga contoh konkret real nanti bisa dijalankan. Oh, pengamalan sila yang pertama itu misalnya toleransi, dijalankan betul. Anak-anak kita yang berbeda agama juga membantu misalnya dalam acara-acara perayaan misalnya. Ya, contohnya seperti itu. Misalnya. Artinya di sini akan ada banyak perintah untuk melakukan praktik-praktik gitu ya Pak? Betul sekali. Ada dalam praktek sehari-hari. Sehari-hari, termasuk kita bikin video-video pendek, kemudian diskusi dan segala macamnya. Pokoknya gaya kekinian lah di dalam buku inilah. Dan kita gunakan apa animasi-animasi juga itu. Jadi bisa langsung related dengan animasi yang sudah dibuat oleh BPIP lewat pembelajaran dunia pendidikan. Oke, ini juga dalam pembuatannya tentu melibatkan kawan-kawan Diputristek, Kementerian Diputristek. Diputristek ya. Dan itu cukup banyak ya, hampir 400 lebih lah ya narasumber yang kita gunakan, baik praktisi maupun akademisi dunia pendidikan. Ya. Oke, tadi dari PAUD sampai pendidikan menengah, jadi menengah. SMA ya. Oke, kalau di pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi sudah ada pendidikan Pancasila dan itu memang sudah diajarkan sejak dulu gitu ya. Tapi untuk proses buku yang kita bikin ini sampai di pendidikan menengah. Oke. Sampai pendidikan menengah. Berarti bisa diakses dari sekolah masing-masing ya Pak? Bisa diakses, ada linknya untuk diakses sehingga bisa langsung diterapkan sebenarnya ya. Baik. Oke, harapan baiklah ya melalui betul. apa namanya buku Betul. apa BTO tadi singkatannya? Buku teks utama pendidikan Buku teks Pancasila. utama pendidikan Pancasila. Baik. Luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Pak Tony, terima kasih sudah hadir bersama Terima kita di kasih sini sekali, atas Mbak waktunya, Jian. sudah menjelaskan banyak hal juga, informasi-informasi baru yang tadi juga saya belum tahu ternyata. Soal tadi bendera pusaka tuh Pak, wah menarik sekali ya. Betul. Tapi tentunya kita berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa mengamalkan soal ideologi Pancasila ini. Amin. Betul, amin. Sebelum kita tutup gitu ya pemirsa, kita akan dengarkan mungkin ada closing statement dari Pak Tony untuk pemirsa atau Sobat Tempo sekalian. Kira-kira apa Pak? Ya, BPIP tentunya berharap butuh peran serta keseluruhan seluruh rakyat Indonesia tentunya. Karena bicara tentang Pancasila adalah bicara tentang bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari diri kita, kemudian lewat keluarga, lewat dunia pendidikan, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kita berharap Pancasila betul-betul menjadi sebuah pedoman, sebuah pandangan hidup, menjadi living ideologi dan sekaligus working ideologi bagi kita semua. Karena nilai-nilai baiknya tadi ya Pak ya, itu akan penting untuk berbangsa dan bernegara. Betul. Baik, terima kasih banyak Terima atas kasih bincang-bincangnya hari ini Mbak Jian, bersama terima dengan kasih. Bapak Dr. Tony Agung Arifianto Terima SMAB, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik. Semoga kita berjumpa lagi Pak di kesempatan terima kasih, selanjutnya. Mbak Jian, Sehat-sehat terima untuk kasih. Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, akhir kata saya Dejan beserta kurang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Ngobrol Tempo lainnya. Bye-bye.